semuanya, ketemu lagi dengan Novi. Kali ini aku bakal cerita gimana pengalamanku dapat kertas pink di Embassy Amerika di Jakarta. Untuk cerita lebih lanjutnya dan untuk make sure kalian nggak bikin kesalahan yang sama kayak aku, dengerin video lengkapnya. Jadi awal mula dari aku dapet kertas pink ini, rencana aku ke Amerika itu pengen visit aja karena aku punya fiance di sana, aku punya pacar di sana. Di tahun 2020 itu aku belum pengalaman soal visa. I'm not sure whether I can do it or not. Jadi aku milih jalan untuk pakai agent biar bisa bantuin aku gitu. Nah, aku nyari agennya dari Jakarta. Pakai agent itu sebenarnya mudah banget ya kalau agent kalian bener. Setelah agentku tahu kalau ceritaku itu aku pengen visit fiance aku di sana, dia ngomong bahwasanya kalau aku jujur, big chance I'm gonna be rejected. Jadi mereka punya ide bahwasanya aku kesana tuh cuman visit dengan tour yang mereka punya. Belum interview ya, aku 1 minggu itu harus ke Jakarta dulu untuk diajarin bla 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 segala macam. Dan I think a lot of people who use agent bakal kayak gitu. Agentnya bakal ketemu kalian dulu, terus bakal di briefing ngapain aja. Mereka yang bantuin aku ngisi di S160 dan segala macamnya dan yang dibutuhkan dan bla bla bla. Aku di Jakarta tuh harus kayak belajar gitu loh. Aku kerja di perusahaan yang dipalsukan. Aku harus inget gajiku di perusahaan yang fake itu tadi berapa, pekerjaanku apa, posku sebagai apa, bosku namanya siapa, dan segala macamnya. Itu yang menakutkan sih. Jadi dari awalnya mereka itu udah memasukkan semuanya. Nah, hari H aku ke US Embassy-nya, aku masuk ke queue paling pagi jam 9. Setelah kantor dibuka aku masuk dan itu tuh ngeredek banget. Kayak biasa aku udah dibilang emang nggak boleh bawa tas gede dan segala macam, handphone juga ditinggal. Jadi aku masuk itu cuman bawa berkas-berkasku doang, nggak ada handphone, nggak ada macam-macamnya. Sampai di dalam kita ngelakuin foto sama sidik jari. Setelah itu kita menunggu di ruangan yang sama, bergeser queue. Ada 3 atau 4 apa ya, kaca terbuka yang mana di dalamnya itu penginterview dan kita harus take turns. Waktu aku di interview, hal pertama yang ditanyain biasa, so what's your purpose visiting America? Terus aku ngomong dong berdasarkan cerita yang dikasih tahu agent itu. Kayaknya aku apply di bulan Juli dan aku itu tuh di ceritanya aku tuh visit Desember, Christmas, pengen di New York kayak gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa. Mungkin aku nggak bisa bohong atau gimana. Pas aku ditanyain tentang kenapa kamu kesana sendiri, apa kamu udah punya pacar, apa kamu single, bla bla bla, aku ngomong dong kalau aku udah punya pacar dan pokoknya semua yang dikasih tahu itu aku udah punya pacar. Terus dia mulai nanya pacarnya kerja apa, kenapa kok nggak ikut, pacarnya tinggal di mana, kamu tinggal di mana. Dan semakin aku nggak tahu, mungkin mereka semua itu petugas-petugas itu tuh belajar psikologi juga ya, jadi mereka bisa ngebaca gerak-gerik kita kalau kita tuh emang bohong. Nggak lama kemudian aku nggak tahu apa yang ngebuat mereka curiga dengan aku. Tapi emang iya sih, cerita yang aku bawa ke situ tuh bohong semua, padahal aku nggak perlu bohong. Instead of dikasih kertas pink langsung, orang kan biasanya interview terus either kamu dikasih kertas putih, kuning, pink. Biasanya kamu diterima atau di reject atau kamu perlu submit sesuatu lagi. Aku nggak dikasih kayak gitu. Petugasnya ngomong kayaknya kita perlu view kamu lebih detail lagi, tolong ke ruang 13. Nah, aku nunggu di situ dong. Nggak ada orang lain yang harus menunggu di situ. Dan kayaknya kalau mereka udah tahu aneh di situ tuh kayak kamu bakal dicerca. Aku dimasukin ruangan kecil dan yang interview aku itu 1 orang pekerja Indonesia dan 1 I'm not sure kepolisian yang mungkin dari Amerika. Mereka di situ ngecerca aku sampai aku capek, kayak aku tuh ngelakuin kesalahan. Tapi aku bener-bener ngerasa bahwasanya aku ngelakuin kesalahan. Karena apa? I'm aware. Aku tuh nggak perlu bohong sebenarnya. Tapi karena agentku ngomong yada-yada bla bla bla, aku percaya sama agentku dan akhirnya aku bohong dan aku harus digituin gitu loh. Kayaknya ada 1 jam sampai 2 jam deh aku di ruangan kecil itu. 1 jam sebelum aku dikeluarin itu aku jujur, aku udah nggak bisa bohong lagi.
aku udah whatever kayak gitu. Kalau emang harus fail ya udah fail aja, emang aku ambil sebagai pelajaranku. Tapi setelah mereka tahu bahwasanya aku pakai agent dan bla bla bla, mereka ngambil handphoneku. Handphone semua elektronik itu kan di luar ya. Waktu aku keluar, aku langsung dikasih kertas pink. Dan waktu aku udah dikasih kertas pink, aku di escort sama beberapa petugas untuk ngambil barang-barangku. Nah, ketika barang-barangku udah nyampe di aku, handphoneku dicek semuanya sama mereka. Terus pas mereka udah selesai, aku dibolehin pulang. Yang jadi pelajaran kita semua, ketika kamu mau apply visa kemanapun, jujur aja gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin kalau di luar sana emang ada orang yang mau kerja kan dengan dalih visa visitor, dan itu emang niatan kalian pasti kuat dan kalian pasti nggak bakal fail gitu ya. Toh banyak emang orang yang udah dapet visa ke Amerika dan visit ke sana dengan agent yang kayak gitu, dan bener-bener mereka dapet visanya. Nah, di aku, pelajaran yang aku dapet itu I can't do that. Aku nggak bisa bohong, aku nggak pinter bohong. Jadi kalau aku mau ngapa-ngapain, aku lebih baik jujur. Jadi aku nggak rekomen pakai agent kalau emang kalian punya reason yang valid mau ke sana. Kalau ditolak visanya itu sakit hati. Tapi kalau kamu ditolak visanya, yang sebelumnya kamu harus diinterogasi kayak gitu dulu, itu tuh nggak worth it banget. Kalau kalian mau apply visa ke Amerika, lebih baik apply sendiri, research sendiri, meskipun kalian nggak tahu dan itu tuh bakal susah research sendiri, karena pakai agent pun belum tentu kalau kalian bakal end up succeeding. Semoga cuman aku sendiri yang mengalami hal ini. Aku nggak mau ada orang lain yang harus go through what I've been through. Hati-hati semuanya. Thank you for watching. Bye bye.